Selanjutnya kami persilakan Profesor Dr. Yudi Krisnandi yang juga Ketua Dewan Pakar dari SMSI. Waktu dan tempat, Prof, kami persilakan. Terima kasih Mas Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua SMSI, Mas Firdaus, para narasumber dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya ini bukan pakar media, bukan juga pakar komunikasi, juga bukan pakar pers. Namun karena saya didaulat menjadi Dewan Pakar di SMSI, maka segala diskusi selalu saya diminta jadi narasumber. Saya ingin berbagi pengetahuan saja dan sekaligus belajar mendengarkan para narasumber. Kita saat ini berada di era new media era, di era media baru. Kalau kita klasifikasikan ya periodisasi media ini dalam pandangan saya membaca berbagai macam literatur ada tiga periode media yang sudah berlangsung. Yang pertama adalah periode pradigital yang mungkin dialami oleh Indonesia itu sebelum tahun 80-an. Pradigital itu jagoannya adalah media konvensional cetak, ya, koran-koran, majalah, segala bentuk percetakan. Kalau di Amerika mungkin itu sampai akhir tahun 60-an, lalu masuk ke media digital. Media digital itu TV, elektronik, radio mungkin. Lalu kemudian tahun 2010-an di Indonesia sudah masuk ke dalam media baru ya setelah itu. Dan itu diwarnai oleh perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Pada pradigital itu informasinya terpusat dan gatekeepernya itu adalah pimpinan redaksi langsung. Ini yang dikeluarkan, ini yang boleh, ini yang tidak. Oleh karenanya di era Orde Baru dulu atau di akhir era Orde Lama, Kompas dibredel. Terus Tempo juga di era Pak Harto pernah dibredel, juga harian lain. Karena berita itu ditentukan secara terpusat, kalau redaksinya bandel, pemerintah turun tangan. Lalu kemudian pada era digital, ini sudah mulai semi terbuka. Ya. Yang menentukannya adalah redaksi dan yang mengkliknya. Dia mau mengikuti berita yang mana, channel sudah bisa dipilih. Nah di era media baru ini totally berubah. Ini tidak ada yang bisa mengatur berita. Tidak ada yang bisa mengatur berita dan gatekeepernya adalah si pembuat berita itu sendiri, suka-suka. Jadi di era media baru ini memang semua orang bisa menjadi produsen berita sekaligus objek dan subjek daripada berita itu sendiri. Ini yang perlu diantisipasi. Nah, sebelum saya sampai pada satu saran bagaimana SMSI sebagai satu organisasi serikat masyarakat cyber yang mengakomodir hampir 1.000 yang terverifikasi. Ini media online-nya, kalau catatan statistik saya 1.200-an perusahaannya, namun kalau ditotalkan yang belum terverifikasi bisa mencapai 5.000, yang beroperasinya puluhan ribu. Nah ini harus punya standarisasi sendiri. Sebelum sampai ke situ, izinkan saya ini paling senang menggunakan data statistik ya. Saya sekedar ingin sharing informasi saja. Saya mulai dari 10 TV terbesar dunia, nanti akan kita bandingkan dengan media baru secara statistiknya. 10 TV terbesar di dunia berdasarkan jangkauan pemirsa global, saat ini yang paling besar adalah CCTV Cina, cepat saja ya BBC Inggris, yang ketiga CNN Amerika, NBC Amerika, ABC Amerika, CBS Amerika, Fox Broadcasting Company Amerika, baru ke-8 Al Jazeera Qatar, ke-9 TV Globo Brazil, karena Brazil penduduknya terbesar, dan Jerman di Eropa. Jadi bayangkan separuhnya 50% ya, berita itu diproduksi oleh Amerika Serikat. Jadi kita tafsirkanlah sendiri kekuatan media opini Amerika Serikat. Lalu kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Ya, saya mau mulai dari koran saja di Indonesia. Koran terbesar, 10 koran terbesar ini masih Kompas, kurang lebih 500.000 eksemplar per hari. Disusul oleh Jawa Pos 400.000 eksemplar,
Suara Pembaharuan 400.000, Media Indonesia 350.000, Republika 300.000, Suara Merdeka 260.000, Pikiran Rakyat 150.000, Sinar Indonesia Baru 150.000, Kedaulatan Rakyat 130.000, Harian Surya 110.000. Nih, lalu kemudian TV Berita Nasional ya, yang paling tinggi top rankingnya dari 10, pertama TV One, kedua Metro TV, ketiga Kompas, keempat CNN, kelima E-News, TVRI Nasional, Berita 1 TV, IDX, CNBC Indonesia, dan Net News. Jadi bayangkan TVRI, sumber beritanya pemerintah, ini dikeroyok oleh 9 TV lainnya. Sehingga berita-berita yang datang dari pemerintah tentu akan kalah atau dikalahkan oleh pembentukan berita yang dilakukan oleh swasta. Saya langsung meloncat kepada bagaimana dengan media barunya. Nah, ini yang paling menarik nih. Media baru ya, pertama YouTube, ini Indonesia ya, tadi itu dunia ya. TV yang pertama itu dilansir oleh kurang lebih di atas 1 miliar ya, yang paling tinggi. Ini Indonesia saja untuk platform media baru atau media sosial, penggunanya tahun 2025, YouTube itu 143 juta orang. Baru di Indonesia nih, Mas Hersu. Ya. Belum di Cina, belum seluruh Asia, ya, belum di belahan dunia lain. Facebook 122 juta. Ini YouTube ini termasuk juga pemerhati berita-beritanya Mas Hersu nih. Ini banyak sekali. TikTok 108 juta, Instagram 103 juta, Twitter 25 juta. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dari data statistik yang seperti ini, kita bisa melihat bahwa media baru itu perkembangannya sangat pesat. Yang saya tampilkan tadi, jutaan-jutaan tadi, itu baru data statistik di Indonesia, belum dunia. Jadi, X saja, misalnya mohon maaf nih, karena contohnya lebih mudah bagi saya. Saya pengguna Twitter X ya sudah lebih dari 15 tahun, mungkin kira-kira follower saya sudah lebih dari Pikiran Rakyat. Siap, Prof? Ya, pamit dulu. Mari, Prof. Hati-hati, Prof. Hati-hati di jalan. Selamat jalan, terima kasih, Prof. Jadi, Pikiran Rakyat 130.000, follower saya, akun X saya hampir 200.000. Jadi, kalau kategori tadi bisa membuat berita tuh, Mas Hersu. Dan sekarang saya yakin tidak ada koran yang sampai 500.000 Iya. ada sekarang. Kompas masih di statistik ya, Nggak di ada. statistik. Tapi mungkin kurang. Jadi bagaimana sekelas Mas Hersu Buwono, Mas Hersu ya. Saya saja yang on off gitu bisa diikuti dengan follower yang cukup banyak. Belum lagi yang ikut TikToknya, belum lagi yang ikut Instagramnya, belum YouTube-nya, belum Facebooknya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, media baru sekarang ini punya peluang yang sangat besar. Karena peluangnya sangat besar di era digital, mungkin sudah bukan digital lagi, post digital. Jadi new media era, sehingga memerlukan tidak hanya sekedar regulasi, tetapi memerlukan perhatian yang intens dari pemerintah. Ini masukan mungkin untuk Ibu Bapenas ya. Jadi tidak bisa diabaikan begitu saja, karena media baru ini bisa membentuk persepsi dan cara pandang masyarakat terhadap negara, terhadap bangsa, terhadap masyarakat, terhadap budayanya sendiri. Ini sangat vital. Nah, langsung yang terakhir sebelum diberikan peringatan oleh moderator, SMSI. SMSI ini memiliki tugas. Saya sudah ada 3 slide ya yang saya sampaikan. Mungkin tadi kalau bisa ditayangkan tuh ada ini yang terakhir PowerPoint yang terakhir. Tayangkan Baria. Kalau sudah dikirim, tapi kalau enggak apa-apa. Jadi SMSI ini saran saya itu perlu mendefinisikan bagaimana pers yang sehat di era media baru. Menurut pandangan algoritma, ini bukan pandangan saya semata-mata, menurut pandangan algoritma yang saya setujui, pertama
jabarkanlah integritas pers media baru itu seperti apa, independensi itu seperti apa, literasi publik seperti apa, akses keadilan, ekonomi berkelanjutan. Ini semua menjadi bagian-bagian yang harus menjadi kajian dari SMSI untuk mendefinisikan itu, sehingga pers di media baru ini memiliki karakteristik yang konstruktif. Khusus untuk SMSI, saya menyarankan ada 5 ya, arus utama pembaharuan media digital. Yang pertama adalah membangun standar pers digital SMSI untuk media baru. Yang kedua membentuk konsorsium kolaborasi konten nasional. Yang ketiga pendampingan sertifikasi etik untuk konten kreator. Bukan berarti nanti akan mengatur Mas Hersu dan Mas Rudi S. Kamri, tetapi justru kita ingin meminta pandangan dan masukan dari orang-orang seperti Mas Hersu ini. Ada Akbar Faisal, ya, kemudian ada siapa Refli Harun, kemudian ada Beni Sitanggang, banyak sekali. Ya. Lalu kemudian yang keempat, mendirikan pusat data. Boleh selamat datang dulu Kang Yudi, Kang Aiman. Kursinya masih kosong Kang Aiman. Jadi saran yang keempat, mendirikan pusat data cek fakta berdasarkan artificial intelligence. Jadi kita harus punya sendiri, Kang Firdaus ya, tanpa tergantung pada lembaga lain. Atau tanpa mendorong Dewan Pers yang membuat, tapi SMSI sendiri memiliki pusat data untuk cek hoax, ya, cek juga kebenaran validasi daripada artificial intelligence. Dan yang kelima, skema indeks kepercayaan publik terhadap media anggota SMSI. Jadi kita juga harus memiliki skema dan cara kita menilai sendiri ribuan anggota yang tergabung dengan Serikat Masyarakat Cyber Indonesia ini. Kita juga harus dengan makin banyaknya ini, kita juga harus lebih mengedepankan nilai-nilai etika dan pers sehat dan benar. Itu mungkin saran dari saya. Terima kasih. Makasih Kang Yudi, Prof Yudi. Tepuk tangan buat Prof Yudi Krisnandi.